Kenapa game ini bisa mendadak booming? Apakah diakibatkan oleh suatu Illuminati atau karena orang kebanyakan makan odading mang oleh? Odading mang oleh. Padahal saat saya main gamenya itu terlihat biasa-biasa saja. Jika benar kalau semua ini adalah ulah Illuminati, maka kita harus berhati-hati. Dan jika semua ini adalah ulah dari kue odading mang oleh, maka kurang-kurangilah makan kue itu, karena nanti kalian bisa menjadi Iron Man. Dan jangan pernah memakai kekuatan Iron Man itu di saat kalian sedang cebokin pantat adik kalian, karena Astagfirullahaladzim, kecepatan dari tangan kalian itu tidak bisa dikontrol, sehingga membuat pantat adik kalian menjadi gemetar dan tainya beleberan kemana-mana. Anjing. Jadi sangat berbahaya. Jika ada dari kalian yang minat menjadi Iron Man, makanlah odading mang oleh, karena odading mang oleh rasanya Anjing banget. Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita game Among Us. Game ini dikembangkan oleh developer yang bernama Inner Slot LLC dan pertama kali diluncurkan untuk Android dan iOS pada tanggal 15 Juni tahun 2018. Jadi game ini sudah lama rilisnya. Namun kenapa baru viral sekarang? Apa penyebabnya? Masa karena odading mang oleh yang rasanya seperti jadi Iron Man? Kalau dari kalian ada yang tahu kenapa game ini bisa booming, silahkan tuliskan di kolom komentar, oke? Oke, sebelum kita lanjut untuk membahas tentang alur ceritanya, ada baiknya jika kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu supaya channel ini dapat berkembang. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung saja ke videonya guys. Game ini berlatar tempat di luar angkasa. Jadi karakter yang kalian mainkan di game ini itu adalah seorang astronot. Entah mengapa mereka pergi ke luar angkasa. Apakah mereka ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat atau datar, atau justru bumi itu bentuknya kue odading mang oleh? Mungkin saja. Oke, jadi di sana ternyata ada seorang psikopat atau impostor. Jadi psikopat itu akan membunuh satu persatu astronot secara diam-diam. Namun di saat mereka mengetahui ada salah satu astronot yang mati secara misterius, mereka mencurigai kalau di antara mereka ada seorang pembunuh atau impostor. Sampai-sampai mereka melakukan diskusi untuk mencari siapa pembunuhnya. Jadi pembunuh atau impostor itu sangat pintar karena dia membunuh tapi tidak diketahui. Jadi di sini para crewmate harus pintar juga untuk menyelidiki siapa pembunuhnya. Bagi yang gak tahu apa itu crewmate, crewmate itu adalah karakter yang berperan sebagai protagonis atau orang baik. Sedangkan impostor dia adalah karakter antagonis atau pembunuhnya. Jadi jika kalian pernah memainkan minigame Murder Mystery yang ada di Minecraft, jadi gameplaynya hampir sama dengan game Among Us ini. Jadi jika crewmate berhasil menebak siapa pembunuhnya, maka pembunuh itu akan dibunuh. Namun crewmate harus cepat mencari tahu siapa impostornya, karena jika tidak, si impostor pasti akan terus membunuh crewmate sampai habis tak tersisa. Oke, itulah tadi alur cerita dari game Among Us. Jika ada yang salah dari alur cerita tadi, silakan untuk dikoreksi saja guys. Dan jika kalian memiliki pendapat lain dari alur cerita tadi, silakan untuk tuliskan di kolom komentar supaya kita bisa
berdiskusi bersama-sama. Saya akan memberikan fakta-fakta menarik dalam game Among Us ini. Fakta pertama adalah karakter dalam game Among Us ini tidak mempunyai lengan. Bahkan jika dilihat dengan seksama, mereka tidak mempunyai tangan. Tetapi saat mereka memencet tombol emergensi atau membunuh seseorang, mereka memperlihatkan tangannya yang melayang begitu saja. Fakta menarik kedua, karakter di game Among Us ini juga mempunyai keluarga. Yang anehnya lagi, di foto keluarganya tersebut ini diperlihatkan bahwa seluruh keluarganya, yaitu yang terdiri dari bapak, ibu, dan seorang anaknya, memakai baju astronot yang sama. Fakta menarik yang ketiga, di sini ada 4 efek pembunuhan pada crewmate yang dilakukan oleh impostor. Yang pertama yaitu adalah ditusuk, yang kedua ditembak, yang ketiga ditusuk menggunakan lidah, dan yang terakhir kepalanya diputar sampai lehernya patah. Tujuan saat kita memainkan game ini yaitu adalah untuk bertahan hidup atau tidak dibunuh oleh sang impostor tersebut. Diceritakan dalam game Among Us ini adalah pada saat kita di lobby, kita itu ada di dalam pesawat luar angkasa atau sebuah roket misalnya. Nah, di situ kita menunggu orang lain misalnya. Sudah kita menunggu orang lain, misalnya orangnya sudah terkumpul, kita lanjut ke map pertama. Di map pertama ini diceritakan kita sedang dalam perjalanan menuju planet yang kita tuju. Di sini dinamakan Polus, yaitu di map ketiga. Seperti itu. Jadi pada saat di luar angkasa ini kita sedang menuju ke sono, kita sedang melakukan misi, yaitu untuk menjalankan berbagai teks. Teksnya ini banyak ya teman-teman. Jadi misalnya kalian harus membuang sampah dan membersihkan tabung oksigen dan yang lain-lain. Nah, yang di sini map pertama, mari kita bahas dulu tempat-tempat yang ada di map pertama ini. Pertama, kafetaria. Kafetaria ini adalah tempat untuk para crewmate berkumpul untuk makan atau sambil berbincang-bincang bersama temannya. Kedua, weapon. Weapon adalah tempat untuk menembaki asteroid yang mengancam pesawat kita. Ketiga, O2 atau oksigen. Itu adalah tempat untuk pemasok oksigen dalam pesawat tersebut. Yang keempat, yaitu navigation. Navigation adalah tempat untuk menavigasikan kemana arah kita ke planet tersebut agar tidak tersesat. 5. Shield. Shield atau perisai itu adalah tempat untuk menjaga pesawat tersebut dari guncangan asteroid atau sampah-sampah luar angkasa agar tidak terjatuh. Yang keenam, communication. Communication adalah tempat untuk berkomunikasi kepada markas pusat. Yang ketujuh, yaitu adalah storage. Storage atau penyimpanan adalah tempat untuk menyimpan barang-barang dalam pesawat tersebut. Yang ke-8, yaitu admin. Admin adalah tempat untuk para pengguna dalam kapal tersebut melakukan kegiatannya dalam ini dan memasukkan identitasnya masing-masing. Yang ke-9, yaitu adalah electrical. Electrical atau tempat pemasok energi listrik. Di situ adalah tempat untuk menyambungkan kabel-kabel listrik atau tempat-tempat menghubungkan energi listrik tersebut. 10 adalah low engine. Low engine ini adalah mesin kecil. Mesin kecil tersebut terdapat 2 dalam pesawat tersebut. Yang ke-11 adalah reaktor. Reaktor adalah alat untuk menerbangkan pesawat tersebut agar tidak jatuh. 11 dan yang terakhir yaitu adalah medbay. Medbay seperti ruangan di sebuah rumah sakit, dia adalah mengetes kesehatan seorang crewmate. Kita langsung aja ke map yang nomor 2. Yang saya tandakan ini adalah kapal kita yang tadi di map pertama. Di dalamnya seperti itu. Nah, ini kita sekarang sudah di map kedua. Map kedua ini adalah hampir mendekati permukaan planet tersebut, tetapi ini masih di atmosfer atasnya. Nah, di sini masih sama kayak tadi, masih ada medbay, reaktor,
Yang berbeda di sini itu hanya tempat locker sama decontamination sama laboratorium. Seperti itu saja yang berbeda. Kemudian kita membahas tentang yang berbedaan tadi, yaitu yang pertama adalah locker room. Locker room adalah tempat di mana para crewmate menyimpan barang-barangnya masing-masing. Yang kedua, laboratorium. Laboratorium adalah tempat untuk para crewmate memproses atau mengolah bahan-bahan dari planet tersebut, kemudian mereka pelajari bahan-bahan tersebut. Nah, kemudian decontamination adalah tempat untuk menghapus semua virus atau kuman-kuman yang menempel di para tubuh crewmate, seperti ruang disinfektan seperti itu. Nah, kelucuan dari map tersebut yang kedua ini adalah kita disuruh teks untuk membeli minuman. Nah, ini sangat keren. Kenapa kita disuruh beli minuman? Padahal kita sedang di dalam pesawat dan menjalankan sebuah misi. Oke, kita lanjut ke map nomor 3. Di sini ada lobby ya, tempat tadi kita mendarat pakai. Nah, di sini itu mapnya itu sudah mencapai di sebuah dataran planet tersebut, sudah mencapai permukaan tanahnya ya. Bedanya di map yang ketiga ini terdapat banyak lubang-lubang. Di situ tempat untuk impostornya mengumpet atau berpindah tempat secara cepat. Kalau bedanya di map yang satu kalau nggak yang kedua itu memakai ventilasi. Nah, terus juga di dalam map nomor 3 ini terdapat tempat-tempat yang berbeda dengan map 1 dan map kedua, karena ini adalah tempat para crewmate mengobservasi. Di sini itu mapnya bersalju, sedang musim salju. Nah, di sini ada sebuah tempat kubah magma atau gunung Merapi yang masih aktif. Di situ adalah tempat untuk membuang para impostor tersebut. Di sini tempatnya yaitu seperti biasa, tadi ada yang sudah disebutkan, tapi masih ada yang baru seperti tempat untuk melihat bintang atau yang ada teleskopnya tadi, dan tempat off-ice dan lain-lain. Oke, mungkin segini saja yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Every time I come on